فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله, أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Usabi asbahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan rincian daripada hukum berkumur-kumur dan juga istinsyak ketika wudu. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Zaid Al-Usabi asbahullah, walaupun beliau menguatkan pendapat yang pertama bahwasanya dua-duanya adalah wajib, tapi beliau berpandangan pendapat yang kedua juga kuat. Apa itu? Wajib istinsyak, sunnah berkumur-kumur. Bisa dipahami? Jadi pendapat yang kedua kuat juga kata beliau. Yang wajib istinsyaknya, sedangkan berkumur-kumur mustahab. Kita lihat berikutnya, halaman 63. Qala al-mu'allifu asbahullah hukmul mubalaghah fil matmadah wal istinsyak. Hukum mubalaghah, hukum berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Maksudnya itu kalau istinsyak sampai ke dalam sekali, kalau berkumur-kumur hingga ditelan hasil kumur-kumurnya. Paham? Itu bagaimana hukumnya gitu loh. Orang berkumur-kumur biasanya dikeluarkan airnya. Nah ini telan bagaimana gitu loh hukumnya, kita lihat. Nanti ada penjelasannya soalnya. Ja'a min haditsil Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman, masyaallah. Wa sanaduhu sahih, artinya telah datang dalam hadis yang sahih dari hadisnya Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyak. Makna bersungguh-sungguh itu benar-benar airnya masuk ke dalam hidung. Jangan cuman baru di ujung sudah istinsyak, belum. Istinsyak itu benar-benar masuk gitu loh. Paham ya? Cuman kalau berlebihan sekali masuk ke dalam pusing kepala biasanya. Tapi masuk sampai tengah-tengah ini ada, diprediksikan sendiri. Itu namanya bersungguh-sungguh. Kecuali dalam kondisi puasa. Kalau puasa ya jangan terlalu dalam sekali, khawatir nanti kalau terlalu dalam masuk kemudian ke tenggorokan. Dipahami ya? Nah, wa qad taqaddama takhrijuhu qabla mas'alatain, dan sungguh telah kita lewati takhrij hadis tersebut sebelum dua permasalahan ini. Wa amma makna mubalaghah, ini penting ini. Apa makna berlebihan di dalam lafaz mubalaghah? Berlebihan itu maknanya apa? Wa huwa idaratul ma fi aqasil halq fil matmadah. Maksudnya itu benar-benar memutarkan air di tengah-tengah tenggorokan ketika berkumur-kumur. Jadi harus kumur gitu loh, paham enggak? Biasanya kadang orang kumur-kumur ada di apa ya, di coran gitu loh, tahu kan? Nah, perlu enggak kayak gitu? Perlu enggak itu loh? Jadi pahami, atau cukup kumur-kumur biasa gitu loh. Nah, makna mubalaghah itu sampai kayak gitu. Di kumur-kumur ada suara di sini air baru keluarin itu. Jadi pahami ya? Nah, itu apa namanya istilah bahasa Indonesianya apa itu? Nah, yang jelas kumur-kumur kita paham, teman. Airnya ditahan di sini, tenggorokan diputarkan. Itu apa namanya bahasa Indonesianya itu? Belum ada ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Intinya paham lah, itu maksud mubalaghah itu. Hukumnya bagaimana kayak gitu gitu. Nah, kita lihat wabil istinsyak. Kalau istinsyak bagaimana mubalaghahnya? Jadbuhu li aqsal halq. Nah, menariknya sampai benar-benar masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan ini, tenggorokan. Jadi ditarik sampai full itu. Itu juga termasuk
istilahnya makna berlebihan seperti itu. Perlu nggak gitu loh. Nah, kata sebutkan dalam hadis tadi kecuali kalau puasa, berarti kalau nggak puasa masuk gitu loh. Paham maksudnya? Ditariknya full itu sampai masuk ke tenggorokan ini. Nah, kita lihat. Wa amma hukmul masalah, adapun hukum permasalahan ini, faqala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, al-mubalaghah fil matmadah wal istinsyaq sunnatun bila khilaf, bukan wajib. Nah, berlebihan di dalam kumur-kumur dan istinsyaq itu tingkatannya mustahab tanpa ada perselisihan. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wala yajibu idaratul ma fi jam'il fam. Kalau Ibnu Qudamah mengatakan tidak wajib memutarkan air pada seluruh mulut di dalam ini, enggak wajib. Intinya dia sudah masukkan berkumur-kumur cukup gitu loh. Wala isalil ma ila jam'i batil anfi, dan juga tidak wajib menyampaikan air sampai ke perut dalam hidung ini. Paham ya? Sampai dalam sekali enggak wajib itu. Intinya sudah masuk itu maksudnya. Wa innama dzalika mubalaghatun mustahabbah, itu hanya perbuatan yang berlebihan tapi mustahab, dianjurkan kalau mampu. Sampai dalam sekali. Kalau mampu loh ya. Kalau nggak mampu itu udah masuk, udah cukup gitu loh. Udah masuk ke dalam hidung, ditarik udah cukup. Nggak harus naik sekali, nggak harus dalam sekali. Fi haqqi ghairis sha'im, untuk orang yang tidak puasa. Wa qad dzakarnahu fi sunanit taharah, dan sungguh kami telah menyebutkan dalam perkara-perkara yang sunnahkan dalam taharah. Nah, kita lihat berikutnya. Wa idza adara al-ma'a, dan apabila dia mutarkan airnya fi di dalam mulutnya, fahuwa mukhayyar, maka dia dikasih pilihan baina madjihi wa bal'ihi, antara dia menyemprotkan, mengeluarkan, dan antara menelannya. Berarti menelan nggak ada larangan itu loh kalau mau. Paham ya? Mungkin dia wudu pakai air zam-zam misalkan, ya kan? Mau dikeluarkan yang mana juga kan? Nah, telan sekalian aja, nggak masalah. Tapi kalau air-air sungai ya kita tahulah, ya kan? Sadar diri, sadar posisi. Paham ya? Nah, kalau air sungai kan khawatir batuk kan. Kalau air zam-zam eman-eman. Misalkan dia udah berkumur-kumur, mau telan pun boleh, lihat nih. Dikasih pilihan antara majih itu menyemprotkan, menyemburkan, mengeluarkan itu, bal'ih itu menelan. Enggak ada larangan sebenarnya. Li'anan maksuda qad hasala bihi, karena yang diinginkan sudah terwujudkan, itu kumur-kumur itu loh. Perkara setelah kumur-kumur telan pun silahkan dikeluarkan, enggak masalah gitu. Intinya sudah terwujudkan tadi intinya. Jadi pahami? Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana kesimpulannya? Tidak sampai wajib. Kalaupun dia sudah masukkan, menghirup ke dalam hidung walaupun nggak sampai ke atas, sah. Kemudian kalaupun dia kumur-kumur sederhana, setelah itu dia semprotkan keluar pun sah. Mafhum? Cuman hukum inti tadi ingat-ingat, yang wajib itu istinsyaqnya. Untuk matmadah ini kesimpulannya adalah sunnah mustahab. Mafhum? Nah, yang berikutnya hukmu taqdimil matmadah ala istinsyaq, hukum mendahulukan kumur-kumur daripada istinsyaq. Biasanya orang itu kan langsungan, apa ya, ngambil air dimasukkan ke mulut plus ke hidung, sehingga secara berlangsungan kita kumur-kumur, pas mengeluarkan itu udah keluar dua-duanya gitu, ya kan? Nah, hukumnya bagaimana kumur-kumur dulu gitu loh. Paham ya? Mendahulukan kumur-kumur dulu baru hidung. Paham? Nah, kita lihat. Di sini ada dua pendapat. Yang kuat pendapat pertama, al-qaul awal yustahabbu taqdimul matmadah ala istinsyaq. Karena biasanya, nah barakallahu fiik, sebagian mereka memang, nah barakallahu fiik, ada yang berpendapat masukkan ke mulut sama ke hidung itu beda gitu. Cuman kalau anak pribadi lebih cenderung langsungan. Jadi ngambil satu air ini langsung ke mulut terus ke hidung. Paham ya? Memang berkumur-kumur, tapi ini kan ditahan di sini. Ya kan? Ditahan di sini kan. Ketika mengeluarkan bareng. Karena nggak mungkin kita gerakkan apa air yang di dalam hidung ini. Bisa dipahami? Kalau dalam mulut kan bisa. Jadi kita masukkan bareng, kumur-kumur dulu berarti kan. Setelah itu keluarkan bareng. Bisa dipahami ya? Nah, dianjurkan mendahulukan kumur-kumur daripada istinsyaq. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm, ini pendapat mayoritas para ahli ilm. Wa ba'duhum naqala ijma', sebagian mereka menukilkan ijma'. Hujjatuhum, hujjah mereka, al-qiyas ala taqdimil yamin ala shimal. Qiyasnya mengkiaskan mendahulukan kanan daripada kiri. Fil wudu, dalam masalah wudu, kanan-kanan dulu baru kiri. Kalau wudu gitu kan dianjurkannya. Fa idza kana taqdimul yamin sunnah fakadzalika huna. Nah, qiyasnya dimainkan di sini. Apabila mendahulukan yang kanan itu sunnah, maka seperti itu pula di sini mendahulukan kumur-kumur ke sunnah. Kata pendapat pertama ini yang dikuatkan beliau nanti. Kita lihat pendapat kedua. Al-qaulu tsani taqdimul matmadah 'ala istinsyaq syartun. Nah, ini yang lemah. Syarat.
Jadi kalau namanya syarat itu kalau nggak ditunaikan ya nggak sah gitu loh. Lihat ini. Bahwasanya mendahulukan kumur-kumur dulu baru istinsyak itu syarat. Syarat berarti otomatis kumur-kumur dulu syaratnya. Kalau nggak kumur-kumur dulu nggak sah itu loh. Ini yang lemah. Bahwa asahul wajhain ini adalah dua sisi pendapat yang paling sahih di madhab Syafi'iyah, dalam madhab Syafi'iyah. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi ba'da dzikrihi, setelah beliau menyebutkan wajhain dua sisi tersebut, as-sahuhuma annahu syartun. Yang paling sahih antara keduanya, ya antara yang mengatakan mustahab dan syarat ini, yang kuat adalah syarat menurut apa? Imam Nawawi ini. Fala yuhsabul istinsyak, maka enggak dianggap, lihat. Enggak dianggap istinsyaknya illa ba'dal madmadah, kecuali setelah kumur-kumur. Menurut pendapat kedua ini, tapi lemah ya pendapatnya ya, lemah. Li'annahuma adwan mukhtalifan. Karena dua perkara tersebut adalah dua anggota badan yang berbeda, hidung dan mulut berbeda. Hidung ini mulut, mungkin salurannya ada sambungannya, teman beda kan, ini organnya beda itu loh maksudnya, paham ya? Nah, fashturita fihima at-tertib, maka disyaratkan di dalam keduanya urut. Kalau wajh melihat, nah, dikiaskan seperti wajah dan tangan urut kan, nggak boleh dibolak-balik kan. Ini juga gitu, kumur-kumur dulu baru apa? Hidung. Nah kita lihat, ar-rajih pendapat yang kuat, huwal qaul awal, pendapat pertama. Li'anal fam wal anfa min al-wajh. Karena mulut dan hidung itu termasuk wajah, ya kan? Wajah kita itu yang mana ini kan, full ini kan? Ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada mata. Nah, telinga ini pun khilaf, apakah masuk wajah atau tidak? Paham ya? Karena telinga ini nah memang menghadap ke sana memang, tapi sebagian mereka menguatkan wajah itu ya ini batasnya. Kalau panjang dari tempat tumbuh rambut yang depan ini sampai dagu. Maka kalau melebarnya sampai ujung telinga ini. Paham ya? Ke sini. Ini udah bukan wajah. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Sebagian mereka ada mengatakan semuanya wajah, tapi kita lihat yang sini biar tambah jelas. Fahuma fi hukmil adwi al-wahid, maka kedua-duanya hukumnya seperti anggota badan yang satu gitu loh. Yaitu apa? Mulut dan hidungnya seperti anggota badan yang satu, itu wajah. Wa amal qaul bi syartiyah hawa. Adapun yang mengatakan syarat, paham ya? Kumur-kumur dulu itu syarat, fa yahtaju ila dalil, maka perlu dalil. Yang mengatakan syarat tadi kumur-kumur dulu, kalau enggak kumur-kumur dulu enggak sah, itu perlu dalil. Paham ya? Perlu dalil. Wala dalila ala dzalik, enggak ada dalil mengenai hal itu. Wa amma ma jaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddama al-madmadah ala istinsyak. Adapun yang datang dalil bahwasanya Rasulullah SAW mendahulukan kumur-kumur daripada istinsyak, fahuwa fi'il mujarrad. Ini ada semata-mata perbuatan beliau, la yadul al-wujub, tidak menunjukkan wajib. Tapi kalau katakan syarat kan wajib seakan-akan, ya kan? Syaratnya dahulukan kumur-kumur dulu baru istinsyak, itu seakan-akan wajib gitu loh. Terus bagaimana? Mustahab, paham ya? Nah, bukan syarat. Kata beliau, wallahu alam. Itu kesimpulannya. Kita ambil dikit lagi. Hal yusal bainal madmadah wal istinsyak, apakah dipisah antara kumur-kumur dan istinsyak sebagaimana disebutkan tadi itu? Ada yang mengatakan kumur-kumur sendiri, ambil air lagi baru istinsyak. Ada yang mengatakan langsungan. Satu kali ambil air untuk kumur-kumur terus dimasukkan ke dalam hidung. Kita lihat. Langsungan atau dipisah itu kita lihat. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat nanti pendapat yang kedua. Kita lihat dulu pendapat pertama. Al-qaul awal, pendapat pertama, yustahabbu al-fasl bainal madmadah wal istinsyak, disunnahkan memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Paham ya? Dipisahkan, berarti kumur-kumur sendiri, istinsyak sendiri. Wa huwa madhabul Hanafiyah, ini pendapatnya Hanafiyah. Wa qaulun fi madhhab Malikiyah, dan juga pendapat pada madhabnya Malik. Wa alaihi aktsar Syafi'iyah, dan kebanyakan mayoritas Syafi'iyah berpendapat demikian, dipisahkan. Makanya kalau antum perhatikan orang-orang awam sebagian mereka yang paham itu kadang kumur-kumur dulu baru hidung. Ya kan? Baru hidung. Nah, kalau seringnya yang kita lakukan kan langsungan. Kita lihat. Wastadallu bi ahadits wa fiha al-fasl bainal madmadah wal istinsyak wa hiya la tasbut. Di garis itu ya. Dan mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang di dalamnya ada al-fasl, pemisah antara kumur-kumur dan istinsyak, wa hiya la tasbut. Dalil-dalilnya hadisnya tidak sahih. Yang dipisahkan tadi itu. Yang kedua yang kuat, al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, yustahabbu an yajma' bainal madmadah wal istinsyak. Lihat ini. Disunnahkan, dianjurkan menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsyak bi ghurafatin wahidah, dengan satu cidukan. Bisa dipahami? Ambil satu cidukan dengan ini tangan kita ini,
Kalaupun seandainya pakai keran pun juga ambil, dimasukkan ke mulut terus ke hidung 1 kali. Itu yang disunahkan. Jadi pahami ya? Insya Allah bisa dikondisikan itu ya. Kalau sudah terbiasa mudah. Kalau belum terbiasa memang sulit, tapi sudah terbiasa mudah, masuk ke hidung terus ke mulut. Dikumur-kumurkan ya kan? Ya, kemudian nanti ketika mengeluarkan berbarengan. Yang di hidung dan yang di mulut. Ditelan boleh nggak tadi? Nggak ada larangan. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wa huwa al-mansus an Syafi'i wal masyhur min madhabil Hanabilah. Ini yang ditetapkan dalam madhab Syafi'i dan juga yang masyhur di dalam madhabnya Hanabilah. Wa rajjahahu an-Nawawi wal Iraqi. Pendapat ini dikuatkan Imam Nawawi dan juga Al-Iraqi. Hujjatu hadzal qaul, argumen pendapat ini hadis Abdullah bin Zaid yang sudah kita lewati, alladzi dzakarahu al-muallif, wa fihi famatmada wastansyaqa wastangsara salasan bisalati khurafatin. Penting ini. Beliau kumur-kumur, langsung istinsyak dan beristinsar 3 kali dengan 3 kali cidukan. 1, 2, 3. Paham? Langsungan. Kalau seandainya dipisahkan berarti total 6 kan? Kalau dipisahkan loh ya kan? Nah, tapi itu lemah hadisnya tadi. Kesimpulannya yang kuat yang kedua ini. Paham ya? Disunnahkan langsungan. Nah, 1 kali cidukan. Wa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Zikrul hadis, penyebutan hadis seperti itu. Wa fihi akhadha ghurafatan wa min ma'in. Beliau mengambil 1 cidukan air, famatmadha biha, kemudian beliau berkumur-kumur dengannya, wastansyaqa, dan beliau memasukkan air ke dalam hidung. Ar-rajih wal qaul tsani. Yang kuat pendapat yang kedua. Jadi langsungan ya, jangan dipisahkan. Ambil 1 cidukan, langsung masuk ke mulut plus ke hidung. Kumur-kumurkan, keluarkan berbarengan. Totalnya berarti matmadhah, istinsyak, istighfar. Iya kan? Nah, itu pendapat yang kuat. Naam. Mungkin itu yang kita ambil. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang nanti, semoga Allah mudahkan. Kesimpulannya sudah kita ambil. Jadi yang sunnah, yang mustahab adalah antara matmadhah dan istinsyak dan istighfar itu 1 cidukan per masing-masing. Jadi totalnya 3 kali cidukan. Paham ya? Tidak dipisahkan antara kumur-kumur dengan istinsyak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.